Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan mata kuliah Manajemen Dakwah. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai manajemen POAJ dalam dakwah. Pada subjek MK kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis konsep, teori, prinsip, serta fungsi manajemen dakwah dalam pengelolaan lembaga dakwah secara sistematis dan komprehensif. Manajemen dakwah penting untuk dipelajari. Yang pertama, mempelajari manajemen dakwah bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam aktivitas dakwah. Yang kedua, manajemen dakwah bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Tiga, melalui kajian manajemen dakwah, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan yang mengelola lembaga dan organisasi dakwah secara profesional, adaptif, responsif terhadap perkembangan masyarakat. Keempat, manajemen dakwah bertujuan mewujudkan aktivitas dakwah yang sistematis, terstruktur, serta berkelanjutan. Manajemen dakwah itu bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam setiap proses dakwah, hingga pada pesan Islam dapat disampaikan secara inklusif, toleran, dan rahmatan lil alamin. Dan ini mengintegrasikan prinsip-prinsip manajerial modern dengan nilai-nilai Islam, sehingga aktivitas dakwah dapat dilaksanakan secara terencana, terstruktur, dan terukur. Sinergi antara fungsi-fungsi manajemen POAJ dengan nilai-nilai wasatoniyah akan menghasilkan model dakwah yang lebih adaptif, kontekstual, dan mampu menjawab berbagai tantangan kehidupan masyarakat modern secara bertanggung jawab. Fungsi pertama dalam manajemen dakwah adalah planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan fondasi utama dalam keberhasilan program dakwah. Ini diawali dengan perumusan visi dan misi lembaga dakwah. Selanjutnya, dilakukan formulasi strategis dakwah dengan memperhatikan karakteristik matkunya, metode penyampaian, serta media yang digunakan agar pesan dakwah diterima secara efektif. Program yang dirancang melalui relevansi dengan realitas yang dihadapi oleh masyarakat. Tahap berikutnya adalah menyusun rencana operasional. Setelah perencanaan disusun, langkah berikutnya adalah organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab agar seluruh sumber daya dapat bekerja secara efektif, mampu menuju tujuan yang telah ditetapkan. Dalam lembaga dakwah, struktur organisasi biasanya dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh berbagai divisi seperti divisi program, divisi sumber daya manusia, dan pengembangan dai, serta bidang evaluasi dan koordinasi. Fungsi ketiga adalah actuating atau penggerakan. Actuating merupakan proses menggerakkan dan memotivasi seluruh anggota organisasi agar memiliki semangat dalam melaksanakan tugas dakwah. Pemimpin dakwah tidak hanya berperan sebagai pengarah, tetapi juga sebagai motivator yang mampu membangun ukhuwah. Yang terakhir adalah controlling atau pengawasan dan evaluasi. Tahap pertama dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang meliputi aspek kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya dilakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program melalui observasi lapangan, laporan kegiatan, dan dokumentasi program. Hasil monitoring kemudian dianalisis. Untuk apa? Untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan program dengan membandingkan antara target dan realisasi yang akan dicapai. Silakan bisa dikerjakan dengan berdiskusi dan belajar bersama ya, melalui metode case-based learning dan cooperative learning, dan sampaikan ide, berbagai pengetahuan, dan temukan solusi secara kolaboratif. Dengan kerjasama yang baik, kita dapat meningkatkan pemahaman, kemampuan, komunikasi dalam perkuliahan manajemen dakwah, hasil dan pengabdian kepada masyarakat yang ada di sini itu diintegrasikan sebagai sumber pembelajaran. Sebagai calon sarjana manajemen dakwah, mahasiswa penting bagi kita untuk memahami bahwa fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan, jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.